Kalau ada orang yang minta dibikinin musik sama Kakak Fred siap bantu gak? Bisa, siap bantu. Ada catatan harus keren atau Kakak Fred punya standar tersendiri? Ketika lagu itu yang mau saya produserin, saya merasa kena, Oke. nyaman gitu, udah. Yo, balik lagi bersama gua Nahoy di Nahoy Channel. Iya. Kali ini gua udah bersama produser yang lagi viral nih, ya kan? Yang lagi ngetop terutama di Nusa Tenggara Timur ya. Karena lagu yang lagi viral itu lagu daerah. Ya, Kakak Gazaridin. Ya. Kakak Fred. Malam Kakak. Kabar baik ya, Kak? Puji Tuhan, stabil. Stabil terus ya. Ya, kita stabil begini. Ya stabil bingung dikit. Kakak Fred, sebelum nyampe ke puncak lu sekarang nih, gue pengen tahu deh gimana sih cara lu nih memulai Gazaridin, karena tiba-tiba Gazaridin itu viral mendadak ya kan, yang ternyata gue lihat di YouTube channel Gazaridin pun cuma ada 2 video gitu, ya kan masih baru ada 2 video, tapi 2 video itu gila sih, ngebludak banget. Nah, lu memulai Gazaridin itu gimana sih ceritanya awal kan? Jadi awalnya itu waktu itu masih di Malang tuh. Iya. Di Malang tahun-tahun 2015 lah, 14-15. Oh, 2015-an. Berarti baru berapa tahun lalu lah. Beberapa tahun lalu. Tapi waktu itu belum pakai nama Gazaridin. Oh, belum. Jadi itu masih proses belajar untuk produksi sendiri ya. Jadi awalnya pakai tanpa sound card, langsung on board gitu deh. Colokin langsung itu, udah mulai produksi. Akhirnya di tahun 2017 ya. Rhythm of Love tuh. Oh, Rhythm of Love. Itu baru 2000 berapa sih itu? Lupa saya juga. Pokoknya Rhythm of Love. Itu masih pakai Gasa Production. Oh, oke. Oh, masih Gasa Production. Gasa Production tuh waktu itu. Tapi di klipnya CGV kan udah Gazaridin. Abis itu kan proses pembuatan video klipnya Rhythm of Love kan sama rilisnya kan berapa bulan tuh kan? 3 bulan atau 4 bulan. Dalam perjalanan proses editing. Itu Pace beliau yang kasih saran. Mending gua bikin brand sendiri, bangun sudah. Akhirnya sudah pikir-pikir ya udah pakai nama Gazaridin gitu. Oke. Nah, Kak Fred itu sebelum ada Gazaridin itu Kak Fred itu udah bikin reggae musik ya? Iya, sudah bikin reggae. Bikin produksi musik reggae lah. Iya, reggae. Dulu memang. Ada gak beat lain selain reggae yang Kakak Fred bikin sebelum Gazaridin? Kayaknya kalau di Gazaridin sendiri nggak ada. Oh, Gazaridin nggak ada. Tapi di luar Gazaridin? Kalau di luar Gazaridin yang sebelum pakai nama Gazaridin itu ada beberapa lagu pop sih. Tapi recordingnya ya gitu, masih proses belajar kan? Iya, masih proses ya. Jadi nggak pakai soundcard, jadi soundnya. Nah, itu masih proses pembelajaran ya. Nah, terus Kak Fred, kenapa Gazaridin ini jadi produser reggae gitu? Ada niat gak buat jadi produser selain reggae? Kayaknya untuk sementara belum deh. Oh, belum ya? Karena yang pertama saya idealisnya saya suka reggae gitu. Jadi saya pengen belajar musik reggae lebih dalam lagi lewat Gazaridin ini gitu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup. Mungkin suatu saat saya bisa produce. Musik-musik di luar reggae gitu. Oke. Ada gak bayangan kalau Gazaridin ini kan udah identik dengan reggae ya kan? Nama Rhythm ini identik dengan reggae gitu. Ada gak bayangan nama lain untuk produser musik lain? Kayaknya ini aja deh. Tetap Gazaridin. Oke. Nah, Kakak Fred. Sebelum Kak Fred bikin lagu Nagitana itu diciptain tahun berapa sih, Kak? Nagitana itu tahun 2013. 12
Iya, 2012-13. Apa yang terlintas dari pikiran Kak Fred itu soal lagu Tanah itu? Awalnya, kenapa bisa ciptain lagu Tanah? Lagu Tanah lagi. Lagu Nagih Tanah. Ya itu kan kita kan jiwa-jiwa perantau di Oke. Bogor. Ya, keluar dari Flores dari tahun berapa? Dari 2007, 2008 gitu lah keluar. Terus kan? Nah, akhirnya aduh, ini kita main musik terus kita bikin lagu. Kan sebelum itu saya udah punya satu album tuh sama band saya dulu Oh, di oke ya. Tropical Nah, Forest ya. Bukan sebelum Oh, Tropical belum. Forest. Oh, belum ya? Nah, itu teman-teman dari Flores semua ya. Oke, Nah, oke. Apa namanya, Kak? namanya Caribbean. Oh, Caribbean. Nah, Terus? itu kita udah bikin satu album. Oke. Kebetulan satu album itu saya yang tulis lagunya, Oke, oke. saya yang bikin aransemennya semua. Sudah selesai proses tapi nggak jadi rilis karena Oke, anak-anak pada balik semua kan, Iya, balik iya, kampung kan. iya. Akhirnya apa? Itu lagu Nagih Tanah tercipta di situ. Nah, setelah album sama Caribbean itu, saya pikir, aduh, kalau bikin lagu pakai bahasa Indonesia terus pakai bahasa daerahnya kapan ini? Oke. Nah, Ya. Terus? jadi akhirnya saya udah mulai, mending saya bikin satu lagu lah. Iya. Untuk kampung halaman, dan akhirnya tercipta itu. Iya. Itu Nagih Tanah itu. berawal dari apa Kak Fred? Kak Fred bikin lagu Nagih Tanah itu apa dari keresahan? Jujur, gua bukan orang Flores atau orang Timur kan, gua nggak ngerti artinya gitu. Iya. Yang gua penasaran itu tercipta dari awalnya Kak Fred merasa resah kah di perantauan apa gimana sih itu artinya apa sih Kak Fred? Nagih Tanah itu artinya kampung halaman. Oke. Jadi cerita tentang kampung halaman dari masa kecil kita. Terus ketika kita keluar jauh dari rumah, jauh dari kampung halaman, kita rasa kangen kan sama, sama situasi di sana. Nah, akhirnya bikin lagu itu awalnya dari situ kan, kerinduan saya sendiri. Secara spesifiknya arti lagu itu tentang kerinduan. Iya, kerinduan. Kerinduan. Oke. Nah, Kak Fred, Gaza Riddim ini bukan sekedar cuman bikin musik untuk Nagih Tanah doang dong. Yang banyak kan gue udah lihat juga banyak hal. Siapa aja sih yang udah diproduserin sama Gaza Riddim? Yang paling pertama tuh. Itu Not the Lion. Tapi waktu itu belum pakai Gaza Riddim. Oke. Nah, habis itu yang sudah dirilis loh. Iya, oke. Kontrak Vibration. Terus siapa lagi? Denny Frus ya. Denny Frus, terus Big Lion. Ada teman di Flores juga, ada vokal di Flores, terus sama anak Papua. Oke. Terus tapi itu masih dalam proses, cuman siap dirilisnya. Oke. Ada gak project lanjutan setelah ini? Yang rencana Kak Fred akan keluarin, bocorin dong Kak Fred. Setelah ini mungkin ada beberapa Kak Fred, kira-kira. Bisa lah untuk sampai Desember ada lagi pasti. Oke. Tiap bulan mungkin 1 atau 2. Oke. Ya. Yang paling dekat ini. Yang paling dekat. Jonah. Oh, Jonah. Nah itu jadi di Gaza Riddim sekarang lagi bikin program. Oke. Apa tuh programnya? Program apa tuh? Namanya Riddim Selection. Oke. Terus? Jadi ada 2 Riddim yang Gaza Riddim produce. Oke. Terus dilempar ke beberapa vokalis. Nanti vokalisnya ngisi vokal lah. Masa ngisi vokal. Terus ya vokalisnya ngisi. Ya. Sesuai dengan karakter dan versinya mereka, tapi tetap pakai riddim itu. Jadi ada 2 riddim. Ya, jadi contohnya tuh model kayak luar negeri juga ya. Ya. Satu musik, vokalis banyak, lagu berbeda gitu. Dan itu ada 2 musik. Ada 2. Ada 2 musik. Itu namanya Riddim Selection. Kenapa namanya Riddim Selection? Itu karena budaya reggae sih. Budaya reggae. Memang mereka yang di luar, apalagi di Jamaika sana kan, mereka emang budaya itu sudah ada, udah lama. Kita yang sebagai
pelaku Jamaican Sound, Oke. kita nggak apa-apa kan kita mengadaptasi Iya, betul. budaya mereka kan. Oke. Kakak Fred, gue pengen tanya deh, lu punya mimpi apa sih dari Gazaridim? Pasti kan awalnya lu ini buat Gazaridim ini, bukan buat Gazaridim ya, maksudnya bikin musik awal-awalnya pasti iseng-iseng kan. Iya. Nah, ketika lu melihat hasil sekarang yang bisa dikatakan lagu Nagitana itu kan jadi besar sekarang dan viral. Karena baru berapa hari aja udah puluhan ribu lah bisa dikatakan. Pasti lu sekarang udah punya mimpi dong untuk kedepannya. Apa sih mimpinya? Itu semua itu berawal dari kita balik lagi ke 2012-2013 ketika saya bikin album pertama. Oke. Jadi kita nakos di tanah orang. Oke. Biaya kan susah waktu itu. Iya. Kita kuliah, Iya, kita betul. belum bekerja. Betul. Terus kita punya mimpi untuk bikin album, tapi karena kendala biaya. Iya, betul. Karena kendala biaya, akhirnya kita dari tiap personil kita patungan, urunan gitu kan, Oke. untuk membiayai produksi Iya, album betul. itu. Jadi akhirnya saya pikir, ini kayaknya kita kayak susah banget mau berkarya gitu. Iya. Akhirnya saya mulai mikir gimana kalau saya bisa produksi sendiri, Oke. supaya mungkin suatu saat saya bisa membantu orang Iya, betul. yang punya kondisi ketika saya berada Iya, di tahun betul. Oke. 2012 Itu mulia sekali Kak. Saya jadi kagum. Jadi gitu, Boy. Jadi emang awalnya saya berpikir seperti begitu kok. Iya. Cuman jalan ke sini dengan misi yang sama seperti begitu. Oke. Dengan misi yang sama seperti begitu. Akhirnya orang mengapresiasi apa yang saya bikin, betul. dengan mereka menghargai gitu. Iya. Gitu. Jadi semuanya itu kembali dari tahun 2013 yang saya alami. Saya pengennya nanti ke depan mungkin Gazaridin bisa memfasilitasi teman-teman yang pengen berkarya gitu. Oke, itu secara mimpinya ya Kak. Oke. Terus untuk ciptaan lagu Kakak Fred sendiri ada lagi gak yang akan keluar? Kan kalau seperti sama Jona itu lagu siapa? Itu Jona itu rangkaian dari programnya Gazaridin tadi. Iya. Ini dia yang paling pertama saya rilis. Oke. Nanti habis itu ada vokalis Postman di Momere di Indonesia. Dia juga, terus ada dua orang vokalis dari Malaysia. Oke. Terus dari Bali ada. Wih. Dari Bima ada. Iya. Jadi mungkin satu redeem itu kan ada 2 redeem. Iya. Satu redeem mungkin 4 vokalis. Oke. Jadi nanti ada 8 rilisan. Oke, itu keren sih. Dari programnya Gazaridin itu. Oke. Terus di luar itu ada Yoma. Iya. Yang bakal kita keluarin juga. Iya. Nah, yang untuk ciptaan Kakak Fred sendiri, ada rencana kapan akan keluar lagi nggak? Yang lagunya bukan musiknya aja, lagunya juga. Kan kayak lagu Nagitana ini kan ciptaan Kakak Fred juga kan. Nah, ada lagi gak yang akan keluar? Mungkin nunggu mood sih. Nunggu mood ya, mau bikin ulang lagi ya. Tapi ada rencana pasti dong. Pasti ada. Iya, Cuman plan yang kita sudah rencanain sekarang, kita jalanin dulu itu. Selesaiin itu baru mungkin ada pikiran untuk ke situ lagi, ke karya saya sendiri gitu. Nah itu ya guys ya, sedikit banyaknya lah, bukan sedikit banyaknya kita udah ngobrol sama produser yang lagi viral dan keren ini ya. Iya, terakhir nih Kakak Fred, kalau ada orang yang minta dibikinin musik sama Kakak Fred siap bantu gak? Bisa, siap bantu. Ada catatan harus keren atau Kakak Fred punya standar tersendiri? Yang pastinya saya tuh gimana ya, untuk membangun moodnya itu. Iya. Itu agak sulit. Oke. Jadi ketika lagu itu yang mau saya produserin, saya merasa kena, Oke. nyaman gitu, udah. Baru Kakak Fred mau ya.
Ya, berarti ya lu harus keren dulu lah baru bisa Enggak ikut. enggak harus keren juga. Cuman mungkin kalau ada yang mau produce ke sini, Oke. mungkin saya bisa arahin Oh, oke, ini oke, gini oke. gini. Kalau mungkin ada yang saya rasa kurang, Oke. kita bisa saling berbagi gitu kan, Oh, maksud oke, oke. tukar-tukar pikiran. Gitu. Nah, untuk studionya Gazaridim, Kak Fred, disewain nggak? Kalau ada orang yang mau rekaman dan minta tolong, dia sebenarnya nggak minta bikin musik gitu. Tapi, nih, Kakak Fred, saya punya lagu kayak gini. Saya udah bikin musiknya kayak gini. Kakak Fred siap untuk bantu rekam nggak? Bisa. Ya, itu disewain ya jatuhnya, sewain juga. Ya. Ya, oke. Nah, itu ya guys ya, tuh siapa yang mau bikin karya, terutama reggae musik ya, Kakak Gazaridim siap bantu asal ya lu siap untuk membangun mood dia juga lah. Kurang lebih kayak gitu. Diarahin lah. Iya, siap untuk diarahin. Kita sama-sama Iya, sama-sama. pengen yang hasil Iya. yang terbaik kan. Iya. Itu dan kita tunggu ya karya-karyanya Gazaridim selanjutnya supaya semakin keren, semakin berjaya dan sukses selalu ya Kakak Fred ya. Amin. Thank you ya Kakak Fred. Oke. Ya, thank you ya gengs. Jangan lupa subscribe, like dan komen di Nahoy Channel. Thank you. Bye. Bye.